Terima kasih. Selamat malam semuanya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Gerakan elemen Sek Babi ini perlu saya paparkan. Pada tahun 2019 bulan Desember, Februari, September, Oktober, November ini sudah merebak, dan ada ketika itu statement ataukah mungkin itu ketika itu kekeliruan berbicara. Biasa itu berbicara oleh Bapak Gubernur ketika itu, babi dimusnahkan, katanya. Mungkin wacananya mungkin bukan begitu, babi yang mati itu dimusnahkan mungkin. Jadi itu kami kutip ketika itu wacana dia, kami dari news, kami fotokopi semuanya lengkap, karena kita kan berbahaya kalau mengeluarkan statement tidak ada alat bukti. Jadi alat bukti penunjang yang lain kami bawa ke forum, kami adakan rapat, ada ketika itu 4 kali rapat di Stikes, meja bundar. Nah, di situ kami ambil keputusan untuk mengadakan suatu gerakan. Kami undanglah ketika itu beberapa orang berpengaruh yang ada di Sumatera Utara, berkumpul bersama, kami bentuklah ini organisasi Sek Babi. Nah, bergulirlah kemudian terjadi dengan seiring jalannya waktu, kami mengadakan talk show ke beberapa 20 titik itu ketika itu, 27 titik ke peternak-peternak yang terimbas ASF, kolera ini Sek Babi ini, penyakit ini, ASF katanya. Jadi sangat mengharukan ketika itu, antusias masyarakat ketika itu untuk ikut bergejolak, untuk meminta kepastian dari pemerintah sangat besar, karena rata-rata peternak menggantungkan hidupnya adalah dari hasil ternak. Bahkan mereka sudah turun-temurun itu, mereka lakukan hasil pendapatan keluarga adalah dari beternak babi. Jadi bergulir jalan lagi kembali, kami talk show ke beberapa titik. Akhirnya kami simpulkanlah ketika itu aksi pada bulan 2 tanggal 10. Itulah ketika itu terjadinya merebaknya aksi moral ketika itu, bahwasanya kami menuntut pemerintah supaya peduli terhadap dan tanggap terhadap peternak-peternak yang ada di Sumatera Utara. Tapi sayang, aksi kami itu memang sangat burning. Langsungnya ketika itu menteri langsung yang menelepon, dengar kabar, dan bahkan ada datanya sama kami juga. Kami copy, menteri langsung, dan bahkan ada juga dengar katanya langsung Pak Presiden yang berbicara. Itu selesaikan. Kenapa orang Batak itu keluar dari sarangnya? Nah, tapi apa yang terjadi pada saat sampai sekarang? Sangat miris. Tak ada hasil apapun yang membuat masyarakat peternak sampai saat ini masih tergantung penghasilannya daripada beternak babi, tapi hampa semuanya. Pemerintah seolah-olah tidak peduli dengan masyarakatnya. Jadi inilah kurasa dilema yang paling besar yang harus kita tuntaskan malam ini. Bagaimana visi dan misi kita ke depannya, untuk adalah kiranya pemerintah memperhatikan ekonomi masyarakat. Sementara aja bank aja ada untuk orang jualan, ini kudengar UKM atau apa sejenisnya, pengkucuran dana 10 juta, berapa juta itu ada. Kenapa kepada peternak ini seolah-olah picing mata pemerintah terhadap situasi ini? Sebenarnya karena gara-gara COVID ini, kalau enggak akan 3 kali lebih besar dari sini akan saya bawa sebenarnya gulungannya. Dan saya juga udah pertanyakan ini ke Polda dan ke Poltabes, kayak mana kalau kami buat masa, jangan katanya.
Karena ini udah terlalu, ini pemerintah tidak ada menanggapi sedikit pun pada umumnya orang-orang Batak. Kami juga rakyat Indonesia yang berasaskan Pancasila. Jadi itulah kira-kira yang dapat saya sampaikan sejarahnya tadi, dan kepada teman-teman yang lain yang berikan masukan-masukan yang lain juga akan kita perbincangkan di pada malam hari ini. Sekian dulu dan terima kasih. Ya, boleh tepuk tangannya untuk Pak Toman. Ya, baik. Tadi kita sudah mendengarkan situasi dan kondisi yang dirasakan oleh teman-teman dan juga gerakan masyarakat Siap Babi. Artinya dari aksi-aksi yang dilakukan sampai saat ini pemerintah hanya memberikan janji kepada masyarakat. Tidak ada tindak lanjut dari janji yang diberikan. Kemudian ini menjadi suatu keresahan dan juga menjadi harapan palsu bagi masyarakat, karena keinginannya pasti kan ada tanggapan dari pemerintah, karena aksi itu juga bukan aksi untuk main-main seperti itu dia. Nah, untuk itu juga perlu kita lihat, mendengar juga pandangan dari Kepala Balai Veteriner Medan yang hari ini diwakili. Bagaimana Pak pandangannya khususnya kepada masyarakat yang peduli terhadap Siap Babi? Artinya ini juga menyangkut keberlangsungan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk berjalannya roda perekonomian khususnya di Sumatera Utara. Nah, mungkin boleh diberikan pandangannya oleh dari Kepala Balai Veteriner Medan. Waktu dan kesempatannya kami berikan. Terima kasih. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, para peternak. Yang saya hormati Bapak Ketua ini, Gerakan Elemen Masyarakat, Bapak Toman Purba ya. Saya lebih enaknya panggil abang aja ya. Kemudian Bang Heri Ginting ya, yang sudah datang ke kantor kita juga. Kemudian Bang Trisno ya, yang mengantarkan diskusi kita tadi. Kemudian Pak Rinto ya, Pak Rinto Manahan sebagai Pak Rinto Maha ya, iya, sebagai pakar apa ya, hukum lah istilahnya, administrasi negara, ya, hukum administrasi negara, dan Adinda kita sebagai moderator ya, Ibu Melinda ya, oh Meliana, Ibu Meliana Kulto. Bapak Ibu sambil minum kopi ya. Boleh ditambah, boleh ditambah. Ya. Perkenalkan, saya sebenarnya bukan kepala balai, tapi saya seorang medik, seorang penyidik penyakit dari Balai Veteriner Medan. Ya. Amin. Jadi saya seorang dokter hewan yang tugasnya adalah sehari-hari menguji penyakit. Kebetulan saya di lab virologi, bagian virus, sehingga saya juga yang banyak menangani tentang virus ASF ini gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa diskusi kita ini memang harusnya saya tampilkan di PowerPoint supaya lebih gamblang gitu. Saya menyikapinya dari sisi ilmiah ya Bapak Ibu. Saya tidak melihat ini sebuah yang tadi disoroti bahwa ini sebuah ketidakperhatian pemerintah, karena memang di sisi ilmiahnya ada kepelikan yang memang harus dijelaskan ke Bapak Ibu, yang memang ini harus sampai gitu. Jadi tugas kami adalah ada 3 sebenarnya. Di sini tugas fungsi pokok Balai Veteriner itu yang paling banyak diketahui oleh masyarakat itu, yang pertama adalah pengujian penyakit hewan ya. Jadi kita memang sehari-hari kerjanya surveilan terhadap penyakit, kemudian monitoring terhadap penyakit. Kalau ada wabah baru terjadi, kita lakukan investigasi penyakit namanya ya. Kemudian yang kedua adalah surveilan penyakit ya. Surveilan penyakit itu adalah pemantauan terhadap sebuah populasi ternak secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, dan kita analisa, kemudian kita berikan
sumbangsih pemikiran dari analisa itu kepada pengambil kebijakan untuk diteruskan, untuk diambil kebijakan. Itu surveilannya. Baik itu hasilnya kita serahkan kepada dinas ataupun kepada kementerian. Dalam hal ini kami di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Gitu. Jadi kita laporannya sampai ke sana melalui Direktur Kesehatan Hewan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah penyidikan penyakit hewan. Ya, ini penyidikan penyakit hewan ini salah satunya yaitu investigasi penyakit ketika ada wabah penyakit. Salah satunya yang kita lakukan adalah ASF ini awal-awal tahun akhir 2019 mulai merebak September, Bang. September kita itu melakukan di Dairi ya. Nanti di sini ada. Nah, kita di lab kita itu ada 7 laboratorium. Ada laboratorium epidemiologi, pemetaan penyakit, ada parasitologi, penyakit-penyakit yang berasal dari parasit, baik itu parasit cacing ataupun parasit darah ataupun parasit yang lainnya, ektoparasit seperti nyamuk, seperti lalat dan sebagainya, itu adalah pembawa penyakit. Gitu. Kemudian lab bakteriologi yang berhubungan dengan bakteri, penyebab penyakit yang berasal dari bakteri, kemudian virologi yang berasal dari virus penyebab penyakitnya, kemudian lab patologi itu adalah kita melihat dari penampakan penyakit itu dari individunya, kemudian kita observasi, kemudian kita belah gross patologinya seperti apa. Kemudian ada laboratorium kesehatan masyarakat veteriner gitu ya. Jadi kalau telur, daging misalkan ya, ayam, nah itu kan kalau kadang-kadang kita makan itu kemudian di pesta ya, tiba-tiba setelah pesta semuanya ambruk masuk rumah sakit. Nah, karena apa? Karena toksin. Apa penyebabnya? Ternyata ada bakterinya setelah diselidiki. Nah, seperti itu banyak terjadi keracunan makanan. Ini adalah kerjaan kita sebenarnya. Kemudian laboratorium biologi molekuler. Nah, ini banyak termasuk dia canggih karena kita memetakan penyakit itu berdasarkan analisa genetik DNA ataupun RNA.